kunci ini al-amanah, asidku. Ya, asidku atau al-amanah berarti ada kejujuran. Jadi kalau kejujuran pasti nafyu anil kadzib, menafikan atau meniadakan kebohongan. Sebab dari kejujuran inilah orang mengantarkan orang bisa selamat itu dari jujur. Ya, maka Nabi pesannya itu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian semua harus berperilaku jujur karena kejujuran inilah yang sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan. Jadi yahdi ilal bir, al bir itu jami'u kulli khair, himpunan seluruh kebaikan-kebaikan. Nah, kebohongan itu pasti mengantarkan kepada kedurhakaan, kepada dosa. Maka wa iyyakum wal kadzib fa inal kadzib yahdi ilal fujur. Hati-hati terhadap perbuatan bohong karena kebohongan inilah sumber dari seluruh kejahatan-kejahatan. Pembuka kitab ini langsung kepada Waqila liwahbin bin Munabbih. Alaisa miftahul jannah la ilaha illallah. Sahabat Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Kemudian jawab, ya, walakin laisa miftahun ila lahu asnan. Akan tapi kunci itu tidak akan berfungsi kecuali ada geriginya. Jadi kalau kunci polos saja itu nggak bisa digunakan, maka harus ada geriginya. Ya, ada, makanya kalau kita pesen kunci itu kan ada apa itu, pikir di apa disesuaikan gerigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaha. Apabila engkau datang dengan membawa kunci yang ada geriginya, pasti itu nanti akan terbuka. Wa illa lam yuftah laka ain. Maka apabila tidak punya gigi, tidak bergerigi, ya, anak kunci itu tidak akan terbuka. Ya, ini apa namanya, dari penjelasan pertama dari hadis itu. Ya. Kalau hadis lengkapnya di sini, ya. Tapi yang dimaksud kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah ini adalah dua kalimat syahadat sebenarnya. Dua kalimat syahadat. Di awal muradu biqaulihi la ilaha illallah fi hadzal hadis wa ghairihi kalimat al-asnan di sini maksudnya apa? Ya, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi karena tadi ada kuncinya itu ya apa ya iltizamu ta'ah itu. Jadi orang yang senantiasa patuh dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yuti'illah wa rasul wa ulaika ma'alladhina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu kunci utamanya. Untuk bisa patuh dan taat apa? Ilmu. Kemudian nanti akan ada kejujuran, ada al-iqbal dan seterusnya, insyaallah nanti mudah-mudahan ada di bawah. Lam yuftah lahu faka'anna muradu lam yuftah lahu fathan taman. Tidak bisa terbuka secara sempurna apabila tidak ada giginya tadi. Awalam yaftah lahu fi awalil amr. Wa hadza bin nisbah ilal ghalib. Umumnya kalau nggak ada giginya nggak bisa untuk membuka gitu ya. Artinya apa? Kalau tidak ya tidak terbuka, artinya apa? Ya bimasyiatillah, Allah yang lebih mengetahui apakah dibukakan apa tidak untuk hambanya ini. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah kemudian tadi artinya punya gerigi ini berarti ada ketentuan-ketentuannya. Maksudnya ya la ilaha illallah. Apa diantaranya harus ada ilmu. Ya, kita beramal harus ada ilmunya. Jadi kalau berilmu berarti meniadakan kebodohan. Nafyul jahl, ya, meniadakan kebodohan. Artinya apa? Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, amal kita tidak diterima kan gitu ya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Dan juga harus punya keyakinan. Al-yakin. Nah, kalau al-yakin itu apa? Ya apa? An-nafyu syak, ya, meniadakan keraguan. Jadi kalau
orang harus yakin betul kalau sudah berkomitmen kepada Allah sebagai Robnya, Nabi sebagai utusannya, harus yakin betul gitu ya. Kemudian kunci ini al-amanah, asidku, ya, asidku atau al-amanah berarti ada kejujuran. Jadi kalau kejujuran pasti nafyu anil kadzib, menafikan atau meniadakan kebohongan. Sebab dari kejujuran inilah orang mengantarkan orang bisa selamat itu dari jujur. Ya, maka Nabi pesannya itu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian semua harus berperilaku jujur karena kejujuran inilah yang sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan. Jadi yahdi ilal bir, al bir itu jami'u kulli khair, himpunan seluruh kebaikan-kebaikan. Nah, kebohongan itu pasti mengantarkan kepada kedurhakaan, kepada dosa. Maka wa iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Hati-hati terhadap perbuatan bohong karena kebohongan inilah sumber dari seluruh kejahatan-kejahatan. Nah, kemudian gigi yang berikutnya itu ada ikhlas, al-ikhlas. Nah, ikhlas itu pasti nafyur riya wasyirki. Ya. Orang kalau ikhlas mesti tidak melakukan riya. Hanya semata-mata ibadah yang dilakukan hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, riya itu sebenarnya syirik kecil, Pak ya, Bapak Ibu. Ya, ketika Nabi pernah bersabda bahwa yang paling saya takutkan inna akhwafu ma akhafu ala ummati, nanti sesuatu yang paling saya khawatirkan yang menimpa kepada umatku nanti adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil itu riya. Nah, syirik besar inilah yang nanti tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sampai meninggal ia membawa kemusyrikan. Nanti hadis di bawahnya. Kemudian al-qabul ya, artinya kita mengucapkan la ilaha illallah itu harus diterima dengan hati, jangan hanya diucapkan saja. Kalau hanya ucapannya saja itu nanti kan jangan-jangan munafik sama dengan munafik gitu ya. Maka menerima di dalam hati ini apa? Berarti an-nafyu anirrod. Nah, berarti apa namanya? Meniadakan penolakan. Nah, kemudian yang terakhir mahabbah. Ada rasa cinta. Nah, berarti an-nafyu anil buk atau anil karohah. Jadi meniadakan kebencian. Jadi harus dengan cinta, harus dengan suka gitu ya. Nah, kalimat la ilaha illallah ini memang diajarkan oleh Nabi ya. Nabi menyatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang-orang, mautakum itu mayoritas ulama menafsirkan mautakum orang yang mau meninggal. Nah, walaupun nanti akan terjadi perbedaan, ada yang memasukkan bahwa boleh mentalkin orang yang sudah meninggal, maksudnya sudah dikubur, setelah dikubur itu ada talqin. Nah, itu nanti mudah-mudahan nanti akan kita sekilas gitu kita bahas, sekilas saja ya, artinya karena ada perbedaan penilaian terhadap hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili ya. Tetapi kalau menalkin orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah itu mayoritas ulama membolehkan ya, bahkan dianjurkan. Tetapi bagaimana ketika setelah dikubur? Ini berdasarkan hadis dari Umamah, walaupun sebagian ada yang mengatakan hadis ini dhaif gitu ya. Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut tura ala qabrihi. Kalau ada seseorang di antara kalian meninggal, maka supaya mengawurkan debu ya, tanah ke kuburannya itu ya, ditaburkan ya, menaburkan. Kemudian ada dimodernisasi menaburkan bunga gitu, barangkali itu ya. Nah, di sini wasawaitum turab di atas kuburnya itu ya. Nah, sekarang fal yakum ahadukum ala ra'si qabrihi, maka berdirilah salah satu di antara kalian di atas dekat kepala makam tadi, kemudian mengatakan ya fulan ibnu fulanah fa innahu yaqulu arsyidna rahimakallah walakin la tash'urun fal yaqul
uzkur ma kharasta alaihi minad dunya syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaron wa nakir ya'khudhu wahidun minhuma biyadi sahibahu wa yaqul intalik bina. Ini kalimat-kalimat talqin yang sering kita dengar. Nah, ini alasannya ada talqin setelah meninggal. Walaupun sebagian tidak menggunakan, ya nggak apa-apa. Salah satu perbedaan ulama itu diantaranya adalah ikhtilaful ulama fi subutin nusus wa adami subutiha. Ulama lain mengatakan hadis ini sahih, ulama lain mengatakan dhaif. Maka terjadi perbedaan. Dan sampai sekarang terjadi gitu ya. Sampai sekarang terjadi, dan yang berbeda juga ahli-ahli ulama gitu ya. Nah, ini juga apakah mendengar orang yang sudah meninggal itu ketika di dalam kuburan yang berargumentasi mendengar itu Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya orang yang berziarah kubur. Apa ajaran pertamanya? Itu supaya mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, gitu ya. Nah, menggunakan dhamir mukhatab di sana. Assalamualaikum kan sama dengan saya di hadapan Bapak Ibu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mukhatab kan gitu ya, antara mutakalim dan mukhatab, antara yang menyampaikan dan yang diajak bicara tadi. Nah, berarti ini argumentasi yang mengatakan bahwa oh kalau begitu mayit mendengar. Kalau nggak mendengar masa Nabi ngajarinya assalamualaikum, bukan assalamualaihi gitu ya, tapi assalamualaikum ya ahlat ya. Salam sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni kuburan ahlat diyar. Minal mu'minin al muslimin, di sini memang dari yang beriman dan yang Islam. Bahkan wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah akan ketemu kalian semua gitu ya. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian untuk memperkuat hadis-hadis tadi ada dua hadis di dalam kitab Sahih Bukhari atau di Fathul Bari ini. Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Mahdi ibnu Maimun, haddatsana Wasil anil Ma'run bin Suwaid an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basyarani annahu mamata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah faqultu wa in zana wa in sarqa qala wa in zana wa in sarqa. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita bahwa didatangi oleh atin. Orang yang datang ini adalah dalam satu riwayat dijelaskan malaikat Jibril. Ya, ada utusan dari Tuhanku, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tadi menghabarkan kepada saya, riwayat lain memberikan kabar gembira kepada saya bahwa sesungguhnya orang yang dari umatku yang meninggal tidak dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dipastikan dia masuk surga. Nah, itu ya, pasti dia masuk surga. Bahkan Abu Dzar ini bertanya, rawi pertamanya ini. Abu Dzar ini adalah salah seorang sahabat yang dekat sekali dengan Nabi. Ya, beliau ya temannya Abu Hurairah karena min ahlus sufah ya. Beliau termasuk yang tinggal di masjid lah, kira-kira begitu ya. Ya, zuhud, saya tidak menyebut paling miskin. Kalau di dalam riwayat-riwayat itu sahabat yang paling miskin itu adalah Abu Dzar gitu ya. Tapi dia zuhud, tidak ingin kepada masalah-masalah dunia, tapi mendapatkan pujian yang luar biasa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul terjadi semua terhadap Abu Dzar ini. Ya, jadi kemudian Abu Dzar nanya, sekalipun dia pernah zina atau pencuri. Nah, itu ya. Kata Nabi, iya. Wa in zana wa in sarako. Maksudnya inilah pemahaman yang disampaikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa dosa besar itu tidak menghilangkan keimanan. Ya. Jadi dosa besar itu beda dengan Khawarij. Ya. Kalau Khawarij itu orang melakukan dosa besar itu wajib dibunuh. Nah, gitu ya. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang telah melakukan dosa besar itu masih ada harapan masuk surga gitu ya, karena masih mungkin diampuni oleh Allah. Karena yang tidak akan diampuni hanya dosa syirik saja. Nah, hadis yang berikutnya ini sama juga redaksinya.
man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Wa qultu ana man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dipastikan dia masuk neraka. Ya. Tapi kalau tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan masuk surga. Itu yang sangat populer firman Allah surat An-Nisa itu ya 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik ya sampai meninggal dia dalam keadaan musyrik, tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni ya dosa-dosa selain syirik. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Nah, maka hadis lain mengatakan bahwa seseorang masuk surga itu karena ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah menyekutukan Allah, ini karena ya itu bentuk penghinaan kepada Allah ya karena menyekutukan Allah. Itu. Nah, kemudian tentu ada hikmah yang ada dari beberapa penjelasan tadi. Tadi sudah saya singgung dalam hadis ini bahwa pelaku dosa besar itu tidak abadi di neraka itu ya. Artinya apa? Karena pelaku dosa besar selama tidak musyrik itu tidak menggugurkan iman seseorang atas rubu ismal iman. Wa anna ghairal muwahhidin la yadkhulunal jannah. Sedangkan orang-orang yang tidak mengesahkan Allah, maksudnya tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, itu tidak akan pernah masuk surga. Nah, gitu ya. Hikmahnya apa? Ya, kenapa Nabi juga ditanya oleh Abu Dzar tadi termasuk pezina dan pencuri tadi? Kenapa Nabi menyebutkan hanya kalimat tadi? Ya, yang disetujui oleh Nabi zina dan mencuri, zana saroko. Ini isyarah ila jinsi hakillah wa hakil ibad. Jadi kalau mencuri itu kan hakul adami. Kalau zina itu hak Allah gitu ya. Hak Allah. Maka kalau orang pezina dia bertobat, dia dihukum di dunia, ya dirajam misalnya atau dirajam kan yang sampai mati. Itu Nabi masih mau menyolatkan. Nah, itu menunjukkan bahwa itu tobatnya Allah menerimanya tadi ya. Maka ini hikmah hanya menyebutkan pezina dan pencuri tadi memberikan isyarat bahwa mewakili hak Allah, pencuri mewakili hak hamba. Wa kana Abu Dzar istahdara qaulahu sallallahu alaihi wasallam la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Seolah-olah Abu Dzar ini menghadirkan sabda Nabi, tidak ya, orang yang pezina itu tidak sempurna imannya. Jadi maksudnya apa? Jadi tidak bertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Di satu sisi hadis tidak berzina, orang yang berzina ketika dia berzina dia beriman. Logikanya seolah-olah pezina itu sudah bukan orang yang beriman. Nah, gitulah kira-kira. Tapi disebutnya di sini bahwa mukmin di sini adalah mukmin kamil. Ya, orang yang melakukan perzinaan walaupun dia masih beriman tapi imannya lemah, Jadi maka diupayakan di sini ada al-jam'u. Nah, sering juga saya sampaikan di sini ulama berbeda pendapat itu ikhtilaful ulama fil jam'i wa tarjih ala nususil muta'aridho. Seolah-olah ini nampaknya secara lahiriah hadis ini bertentangan, akan tapi berupaya untuk dikompromikan. Lakinnal jam'u bainahuma. Keduanya dikompromikan sesuai dengan aturan-aturan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang dimaksud hadis ini adalah iman yang sempurna. Artinya apa? Mukmin di sini jadi orang pelaku zina tadi dia beriman masih tapi imannya lemah. Ya, tidak. Nabi juga tetap masih mengapresiasi orang yang beriman. Ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif wa fi kullin khairun. Nah, di sana orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi Nabi masih memberikan apresiasi. Wa fi kullin khairun. Semuanya masih bagus karena masih punya iman. Nah, maka oleh Nabi dilanjutkan memang ihris alaman yanfa'uka. Maka bersemangatlah melakukan amaliyah yang memberikan kemanfaatan.
yang dengan bahasa lain tadi adalah sebagai gerigi dari kunci surga adalah syahadat tadi, tapi harus ada geriginya biar mudah membukanya dan biar mudah memasukkannya, kira-kira begitu. Ya, jadi dan juga menunjukkan orang yang al-mu'min al-asi, mukmin yang durhaka tadi memang masuk neraka sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Tetapi dalam waktu tertentu dengan rahmat Allah dia akan diambil, maksudnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi selama masih punya iman. Nah, ya, selama masih punya iman berarti masih, kalau ada iman berarti masih nyangkut kalimat la ilaha illallah. Tapi wah kalau begitu enak dong, nggak usah ibadah, nggak usah apa, nanti aja kalau sudah mati la ilaha illallah. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan selalu bersama-sama yang dia sukai. Kalau kebiasaannya di dunia sebelum mau meninggal itu, mudanya sampai menjelang meninggal itu kata-kata kotor yang keluar, itu mau meninggal biasanya juga kata-kata kotor yang keluar. Tapi kalau biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah di akhir hayatnya akan mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah sehingga dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Ustadz Ibrahim. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa pada kesempatan siang hari ini kita disuguhkan dengan materi yang cukup istimewa juga, yaitu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Dan dari hal yang disampaikan oleh guru kita akan dikembangkan dalam dialog. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung menuju ke mic di tengah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu ada di depan, silakan sebutkan nama, pertanyaan jelas, asal daerahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi dari Sulawesi Barat, Ustaz. Ya, dari Mamuju, Sulawesi Barat. Tadi Ustaz sampaikan, sudah jelas juga hadisnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Yang dimaksud ini Ustaz, apakah mengucapkan dengan lisan atau seperti apa? Karena Desember kemarin kami baru saja ditinggal oleh orang tua dan saya mendampingi beliau, memang sudah sakit lama. Saya tidak mendengar sama sekali dari lisannya itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi kami terus bisikkan di telinganya, mentalkin terus. Bagaimana bisa memastikan apakah di hatinya mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Apa ciri-cirinya seperti apa? Apakah tadi yang Ustaz maksud itu la ilaha illallah itu di lisan atau di hati juga termasuk? Kalau di hati apa ciri-cirinya? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat masuk surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi dari Jatinegara, Jakarta Timur, Ustaz. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Namanya Pak? Mugi. Ya? Mugi. Mugi ya. Iya. Dari Jatinegara, Jakarta Timur. Ada dua hal yang saya mau tanya. Sesuai dengan hadis yang disampaikan tadi, bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jamin surga. Pertanyaan pertama adalah, apakah harus nas itu yang diucapkan la ilaha illallah? Apakah jikalau ada kalimat thayyibah lain seperti sebelum meninggal mengucapkan sholawat atau istighfar atau lain, intinya sama-sama kalimat thayyibah, apakah masuk dalam hadis itu? Pertama. Yang kedua, seluruh orang beriman, orang Islam pasti masuk surga, walaupun sebelumnya diazab di neraka. Pertanyaan saya adalah, jikalau ada seorang yang beriman, dia bertobat kepada Allah dan menjaga taubatnya dengan taubat nasuha, lalu meninggal, apakah tetap akan diazab di neraka dulu baru dimasukkan surga, atau tidak mampir ke neraka langsung dimasukkan surga? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang tajam dari Ustadz Mugi ya, Jatinegara. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya,
Dua pertanyaan ada yang ya, Ibu silakan mic-nya di depan. Satu lagi. Siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanya, Ayu. Ingin menanyakan di luar teks. Silakan Bu Ayu, ya. Ingin menanyakan di luar teks. Baik, silakan. Ya. Mengikuti sunnahnya Rasul. Saya menikah dengan seorang, namun beliau saya rasa adil ya, supaya menerima hati saya gitu, supaya, dan amalan apa yang buat hati saya tenang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, pertanyaan yang indah juga ini, ya pelajaran bagi bagi bapak-bapak, apalagi yang Kiai Ustadz ini, ya curhat ya Bu Ayu ya. Nanti Kiai akan memberikan wejangan yang istimewa juga. Ya. Silakan Kiai. Baik. Pak Opi dari Mamuju tadi ya. Jadi karena mungkin sudah tidak bisa berucap, tidak biasa ini ada biasanya tanda itu dia bisa memberikan isyarat biasanya ya. Ada juga yang memberikan isyarat ketika ditalkin mengucapkan. Makanya Anda talkin jangan panjang-panjang juga kadang-kadang. Nggak usah syahadat walaupun tadi aslinya begitu kalimat itu. Bukan Allah, Allah, Allah saja itu sudah. Begitu mangguk, nah itu berarti sudah tandanya dia merespon. Nah itu tandanya. Ya, ya. Jadi ada gerakan itu isyarat itu. Itu saya yakin di dalam itu sudah al isyarah tadullu alal qaul gitu ya. Insya Allah sudah itu ya. Kemudian tadi wafat hari Jumat tadi ya. Ya. Jadi itu lagi-lagi memang ada ya hadis. Tapi ada penafsiran yang jelas bagi orang yang beriman gitu ya, orang yang beriman dan minimal tadi ada geriginya tadi ya, ada jadi sementara hari Jumat kecelakaan tapi habis mencuri lah itu ya. Nah, tentu ada indikasi-indikasinya dia husnul khotimah atau tidak itu apa namanya dari perilaku yang dilakukan lah kira-kira begitu ya. Ada memang hari Jumat itu karena hari yang barokah Sayyidul Ayyam gitu ya. Kemudian Mas Mugni Jatinegara, apakah harus ya, baca sholawat? Artinya kalimah thayyibah itu kan itu memang la ilaha illallah itu kan ikrar. Tapi kalau dia istighfar astagfirullah pas astagfirullahaladzim naza ya husnul khotimah itu berarti sudah mengucapkan kalimah thayyibah. Itu sudah astagfirullahaladzim wafat itu ya. Atau lagi baca ayat kursi wa ilahukum ilahu wahid wafat. Nah, berarti sudah sama itu Pak ya. Kemudian jadi orang nakal lah kira-kira begitu ya. Kemudian dia bertobat dan tobatnya diterima. Itu hilang Pak dosanya. Ya, hilang dosanya. Nah itu apakah nanti masuk neraka apa tidak, merasakan neraka kan memang ada riwayat hadis, ada riwayat bahwa semua orang Bani Adam itu kan punya kesalahan-kesalahan sehingga harus ngelongok dulu neraka. Ada yang kalau kita cerita Nabi Allah Daud ya kalau tidak salah itu harus kalau mau masuk surga kalau ini ya ke ngerasain di neraka dulu, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang memang melalui sirat itu dengan begitu cepatnya yang lihat aja itu neraka. Semuanya ini adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita, kemudian ulama-ulama memberikan penjelasan. Nah, tentu pastinya ya bimasyiatillah lagi-lagi gitu ya. Nah itu insya Allah. Kenapa saya katakan itu? Karena
hadis-hadis lain mungkin Bapak pernah mendengar ya, hadis seorang pelacur ya, riwayat lain pelacur memberi minum orang yang sedang anjing yang sedang kehausan, kemudian dia mendapatkan hidayah, dia akhirnya bertobat, tobatnya diterima oleh Allah, akhirnya dia malah masuk surga. Gitu ya. Nah, itu tidak dijelaskan apakah karena begitu dia tobat itu kan berarti dosa-dosanya diampuni. Makanya Imam Ghazali itu janganlah menghina kepada orang kafir. Mungkin orang kafir tadi lebih baik daripada kamu. Ketika orang kafir itu sudah bertobat, dia meninggalkan berarti dosa-dosanya diampuni. Dia berarti orang baru lagi. Sudah bersihkan dosa-dosanya, sudah dia bertobat betul. Begitu dia bertobat, ya belum sampai ibadah lah meninggal. Nah, seperti cerita orang yang membunuh 100 orang itu, begitu mau bertobat itu berebut antara malaikat rahmat dan malaikat azab kan. Akhirnya ternyata menang malaikat rahmat karena ternyata sudah dekat. Padahal dia belum melaksanakan tapi sudah ada keinginan untuk bertaubat tadi. Nah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak tadi ya Ustaz Mugi, nah itu jadi karena dia sudah bersih ya, karena sudah bertobat dosanya tidak akan mengulangi lagi lah. Kalau tobatnya diterima berarti dia bersih sudah. Nah, urusan diterima atau tidak kan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersih konsekuensinya kan sudah nggak ada dosanya. Nah, gitulah kira-kira begitu ya. Nah, oke. Kemudian Bu Ayu, Ayu ya bahasanya mengikuti sunnah Rasul ya. Ini kadang-kadang itu sunnah Rasul itu hanya poligaminya itu Ustadz kayak saya begini kadang-kadang mengeksploitasi ayat. Mengeksploitasi ayat. Ya. Kalau kita itu kan nafsu yang disebut oleh orang katanya ikuti sunnah Rasul tadi itu dasarnya nafsu. Kalau Nabi itu bukan nafsu. Kalau dasarnya nafsu Nabi, waduh, berarti berapa banyak wanita-wanita yang karena Nabi itu dalam satu riwayat itu kan gantengnya sedunia ini kan seperempat untuk Nabi Allah Yusuf, separuhnya untuk Nabi. Seperempatnya lagi dibagi seluruh dunia ini. Masya Allah. Nah, itu ya, itu ada riwayat seperti itu. Kayak apa? Makanya Nabi tidak bisa divisualisasikan karena saking gantengnya gitu ya. Nabi itu bersama dengan orang yang tinggi juga nggak terlalu tinggi, bersama orang pendek juga selalu, pokoknya benar-benar apa ya, kalau istilah orang sekarang ini moderasi wasatiyah gitu. Artinya bergaul kepada siapa saja pasti yang paling bagus lah gitu ya. Nah, itu maka solusinya gimana? Itu memang itulah ini dekat bulan Ramadan itu bulan sabar. Ya paling saya bisa ngomongnya ya sabar. Ya, apalagi. Nah, kalau sabar, nah ini memang surga saya yakin. Kalau ini saya percaya. Jadi karena kesabarannya, karena bagaimanapun kalau suami tanda petik tadi ya tidak bisa berbuat adil, nah, memang di dalam Al-Quran itu adil itu jadi di dalam penjelasan hadis penjelasan ayat ya apa Fangkihu ma tabarung minan nisa masna sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu ya. Nah, ternyata dalam untuk adil imalatun nafas itu karena Nabi itu nggak bisa. Ya, apa? Imalatun nafas mungkin kalau diterjemahkan membagi cinta itu. Jadi yang 4 mau cintanya sama, prosentasenya nggak bisa. Nabi sendiri nggak bisa. Paling adil yang bisa itu nafakoh, ya, adrun nafakoh, adrun maskanah, wa adrun nubah. Nubah itu menggilir, ya. Ini itu sudah hebat kalau itu dilaksanakan. Saya yakin Bu Ayu tadi suaminya mungkin nggak bisa adil antara tadi itu 3 nubah itu menggilir, ya. Terus apa tadi nafakoh itu ya memberikan nafkah, kemudian maskanah itu tempat tinggal. Nah itu kalau itu tidak bisa ya berarti nggak bisa adil itu sebenarnya. Nah, kalau Bu Ayu itu sabar ya pahalanya yang besar. Berarti kalau memang betul dalam 3 hal itu tidak bisa dilaksanakan keadilannya,
maka sang suami tadi itu zalim. Nggak perlu di kiai juga manusia. Gitu. Ustaz, saya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak tergoda lah gitu ya. Sekarang apalagi sudah dianya sudah dulu tahun 90-an pernah juga ada yang goda gitu ya. Saya dosen favorit gitu. Pernah ada itu. Langsung ngomong di depan saya, coba bayangin aja itu mau jadi istri kedua. Itu tapi alhamdulillah enggak tergoda. Nah, itu mungkin supaya ya banyak bersolawat. Kalau saya biasanya kalau ada problem masalah ini, perbanyaklah solawat kepada Nabi. Karena apa? Orang solawat kepada Nabi, sekali solawat Allah bersolawat 10 kali. Solawatnya Allah itu apa? Memberikan rahmat, kasih sayang sehingga dilunakkan. Nah, dengan baca solawat, bacain Fatihah suaminya, hatinya biar lunak. Gitu ya, kira-kira begitu. Oh iya, karena Al-Fatihah itu 5 qiraat lah. Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang kita baca, kita inginkan. Nah, itu saja Bu Ayu, mudah-mudahan solawat jangan lupa selalu baca solawat. Ya, Allah saja bersolawat kepada Nabi, kita bersolawat 1 kali, Allah bersolawat 10 kali, kita solawat 10 kali, 100 kali, 100 kali kita bersolawat, dibebaskan dari api neraka kita dan dijauhkan dari kemunafikan. Nah, kita mohon kepada Allah. Itu barangkali Bu Ayu, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan saya, untuk saya sebelum saya kembalikan Ustaz Ibrahim, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.